Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan membacakan 5 puisi beserta unsur intrinsik dan ekstrinsik dari 5 penulis yang berbeda. Yang pertama ada puisi dari W.S. Rendra dengan judul Tak Pernah Kembali, dan yang kedua puisi dari Sapardi Djoko dengan judul Sementara Kita Saling Berbisik, dan yang ketiga puisi dari Remy Silado, Aku Belajar Mencintai Bayang-Bayang. Yang keempat puisi Sultan Takdir Alis Jabana dengan judul Seindah Ini, dan yang kelima puisi dari Sanusi Pane dengan judul Kesadaran. Baik, saya akan membacakan puisi yang pertama dengan judul Tak Pernah Kembali. Sang ayam berkokok tak pernah kembali ke sarangnya. Burung terbang tak pernah kembali ke sarangnya. Pertapa pergi tak pernah kembali ke purinya. Waktu berlalu tak pernah kembali ke pangkalnya. Rupiah hilang tak pernah kembali ke kotaknya. Wanita pergi tak pernah kembali ke pelukannya. Lelaki pergi tak pernah kembali ke dekapannya. Hanya cinta yang pergi kembali lagi ke pelukannya. Hanya cinta yang pergi kembali lagi ke pelukannya. Selanjutnya saya akan membacakan puisi yang kedua dengan judul Sementara Kita Yang Saling Berbisik. Sementara kita saling berbisik untuk lebih lama tinggal pada debu cinta yang tinggal berupa bunga kertas dan lintasan angka-angka. Ketika kita saling berbisik, di luar semakin sengit. Malam hari memadamkan bekas-bekas telapak kaki, menyekap sisa-sisa embun api sebelum fajar. Ada yang masih bersikeras abadi. Yang ketiga, aku belajar mencintai bayang-bayang. Aku belajar mencintai bayang-bayang karena ukurannya ditentukan oleh cahaya. Ayahku tidak bilang kepada ibuku, maut adalah pencuri malam hari. Di bawah hujan yang menyapu peradaban, aku melihat terompet di kepala pastor, lebih besar dari rasa keinginan. Dalam hanya sekali seumur hidup, tak sama besok dengan hari ini. Puisi yang keempat dengan judul Seindah Ini. Tuhan, terdengarkah kepadamu himbau burung di hutan, sunyi menatapi siang di senja hari? Remuk, hancur rasa diri memandang sinar lenyap, menjauh di bilik gunung. Perlahan-lahan turun malam, menutupi segala pandangan. Menangislah hati. Wahai hati, alangkah sedap nikmatnya engkau pandai menangis. Apa guna ku tahan? Apa guna ku halangi? Aku terima kasih kepadamu, Tuhan, memberiku hati tulus, penyerah seindah ini. Sedih, pedih menangis, waktu menangis. Girang, gembira tertawa, waktu tertawa. Marak mesra bercinta, waktu bercinta. Aku terima kasih kepadamu, Tuhan, memberiku hati tulus penyerah seindah ini. Sedih, pedih menangis, waktu menangis. Girang, gembira tertawa, waktu tertawa. Marak mesra bercinta, waktu bercinta. Berkobar bernyala juang, waktu berjuang. Selanjutnya puisi yang terakhir
dengan judul Kesadaran. Pada kepalaku sudah direkam mahkota bunga kekal belaka. Aku sudah jadi merdeka, sudah mendapat bahagia baka. Aku melayang ke langit bintang dengan mata yang bercahaya-cahaya. Punah sudah apa melintang. Apa yang dulu mengikat saya? Mari kekasih, jangan ragu. Mencari jalan aku mendahului. Adinda kini, mari kekasih, turut daku terbang ke sana dengan melalui hati sendiri. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menganalisis 5 puisi beserta unsur intrinsik dan ekstrinsik. Puisi yang pertama dengan judul Tak Pernah Kembali. Pada nilai intrinsiknya itu terdapat 6. Yang pertama, tema ketidakkembalian waktu dan kehilangan hal-hal yang pergi selamanya. Dan yang kedua, amanat, hargai setiap momen karena yang pergi tidak selalu kembali. Yang ketiga, nada atau suasana, melankolis, pasrah, kontemplatif. Dan yang keempat, gaya bahasa, repetisi, tak pernah kembali untuk menegaskan kehilangan. Dan yang bagian kedua, personifikasi atau waktu berlalu, rupiah hilang. Pada bagian yang kelima, tokoh atau latar, abstrak lebih pada fenomena hidup atau ayam, burung, waktu, dan manusia. Dan yang bagian yang keenam, makna, segala sesuatu dalam hidup memiliki masa ketika pergi, tidak selalu dapat dimiliki. Lalu pada nilai intrinsik terdapat 4. Yang pertama, nilai filosofis, hidup adalah aliran, kehilangan adalah bagian alami. Dan yang kedua, nilai moral, belajar merelakan dan menghargai yang masih dimiliki. Dan yang ketiga, nilai sosial, menggambarkan realitas bahwa uang, waktu, dan hubungan bisa hilang. Dan yang keempat, nilai religius, tersirat bahwa hanya cinta yang memiliki potensi untuk kembali. Dan untuk puisi yang kedua, aku belajar mencintai bayang-bayang. Pada nilai intrinsik terdapat 5. Yang pertama, tema refleksi diri tentang hidup, kematian, dan pemahaman terhadap kenyataan. Dan yang kedua, amanat, terimalah hidup apa adanya, bayangan hanyalah simbol perubahan. Dan yang ketiga, nada, reflektif, filosofis, dan kontemplatif. Dan yang keempat, gaya bahasa. Di sini ada 2, metafora dan simbolik. Metafora yaitu bayang-bayang dan pencuri malam. Dan yang kedua, simbolik, bayang-bayang sebagai hidup dan ketidakpastian. Dan yang kelima, latar, hujan, kepala pastor, suasana malam, memberi kesan muram. Lalu pada nilai ekstrinsik ada 4. Yang pertama, nilai kehidupan, hidup berubah setiap hari, tidak ada yang konstan. Dan yang kedua, nilai moral, menyadarkan bahwa manusia harus memaknai hidup sebelum terlambat. Dan yang ketiga, nilai sosial, menyentuh isu kematian yang sering ditutupi keluarga. Dan yang terakhir, yang keempat, nilai religius, simbol pastor yang mencerminkan nilai keagamaan. Dan pada puisi yang ketiga dengan judul Seindah Ini, pada nilai intrinsik juga terdapat 5. Yang pertama, tema penghayatan rasa sedih dan rasa syukur atas hati yang diberikan Tuhan. Dan yang kedua, amanat, kesedihan adalah bagian dari keindahan hidup. Tuhan memberi hati yang mampu merasakan. Dan yang ketiga, religius, melankolis, penuh syukur. Dan yang keempat, gaya bahasa, ada 2, apostrof, berbicara kepada Tuhan. Dan yang kedua, personifikasi, hati yang menangis dan meratap. Dan yang kelima, suasana, syahdu, sedih, dan religius. Dan yang pada bagian nilai intrinsik
Hubungan langsung, yang pertama nilai religius, hubungan langsung penyair dengan Tuhan, dan yang kedua nilai moral, mengajarkan penerimaan, kesabaran, dan rasa syukur, dan yang ketiga nilai psikologis, menunjukkan bahwa menangis adalah bagian alami dari manusia. Dan yang terakhir yang keempat, nilai estetika, keindahan hati yang sensitif dan dianggap anugerah. Lalu puisi yang keempat, dengan judul kesadaran. Pada nilai intrinsik juga sama, terdapat 5. Yang pertama tema kebebasan jiwa dan kesadaran diri, dan yang kedua amanat, lepaskan hal-hal yang membelenggu, temukan kebebasan dalam hati sendiri, dan yang ketiga nada optimis, bebas, puitis, dan yang keempat gaya bahasa, ada 2 metafora, mahkota bunga, terbang ke bintang, dan yang kedua simbolisme, langit sebagai pencerahan, dan yang kelima latar, langit, bintang melukiskan kebebasan batin. Lalu pada nilai intrinsik ada 4. Yang pertama nilai filsafat Hindu-Buddha, bebas dari ikatan duniawi atau sesuai corak karya Sanusi Pane. Dan yang kedua nilai moral, mengajak berani melepas keraguan, dan yang ketiga nilai sosial, menggambarkan manusia yang ingin merdeka dari tekanan hidup. Dan yang keempat nilai kemanusiaan, kesadaran diri sebagai ciri manusia yang mencapai kedewasaan spiritual. Dan pada puisi yang kelima dengan judul Sementara Kita Saling Berbisik, pada nilai intrinsik ada 5. Yang pertama tema, puisi ini membahas tentang cinta yang memudar dan kenangan yang tersisa. Yang kedua suasana puisi ini adalah sedih, melisankan, dan introspektif. Dan yang kedua imagery, puisi ini menggunakan imagery yang kuat seperti debu, bunga kertas, lintasan angka-angka, bekas-bekas telapak kaki, dan sisa-sisa unggun api. Dan yang keempat simbolisme, bunga kertas mungkin melambangkan cinta yang rapuh dan tidak abadi, sedangkan lintasan angka-angka mungkin melambangkan kenangan yang tersisa. Dan yang kelima, bahasa puisi ini adalah bahasa yang puitis dengan penggunaan metafora dan simbolisme. Lalu pada bagian nilai ekstrinsik sama juga terdapat 5. Yang pertama konteks, puisi ini mungkin ditulis dalam konteks hubungan yang berakhir atau cinta yang tidak terbalas. Dan yang kedua pengaruh, puisi ini mungkin dipengaruhi oleh pengalaman hidup penulis atau pengalihan emosi. Dan yang ketiga pesan, puisi ini menyampaikan pesan tentang kefanaan cinta dan kenangan serta pentingnya menghargai momen-momen yang ada. Dan yang keempat kultur, puisi ini mungkin merefleksikan kultur atau tradisi sastra tertentu seperti sastra modern Indonesia. Dan yang terakhir sejarah, puisi ini mungkin ditulis pada masa tertentu seperti masa modern atau kontemporer. Sekian analisis hasil dari 5 puisi tersebut. Terima kasih.